Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan ini adalah kelas yang ke-25 yang berjudul Yesus adalah God. Di Yesaya 9 ayat 6 dikatakan bahwa kepada kita seorang anak telah lahir. Dan di sini dikatakan child atau son. Dan kita tahu ini adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus di ayat ini dipanggil namanya adalah Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Dan yang kita mau ambil adalah anak atau son yang kita tahu di sini adalah Tuhan Yesus dibilang God. Tetapi Bapa atau God tidak dibilang son. Jadi apakah artinya kalau Tuhan Yesus juga dibilang God, artinya ada dua oknum God? Mari kita jelaskan pengertian Yesus yang dibilang God. Kita ke Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan, in the beginning was the Word. Dan kita tahu di John 1 ayat 14, Word di sini adalah Tuhan Yesus. Dan the Word bersama-sama dengan God. Artinya kata bersama ini menunjukkan bahwa ada oknum selain the Word. Dan the Word atau Tuhan Yesus was God. Tetapi dengan adanya kata the Word was with God, artinya menunjukkan bahwa the Word bukan God. Karena kata bersama God ini menunjukkan God ini adalah oknum selain the Word. Tetapi walaupun the Word bukan oknum God yang bersama-sama dengan dia, tetapi the Word was God. Mari kita mengerti tentang Tuhan Yesus. Kenapa dia dibilang God tetapi bukan God? Di Filipi 2 ayat 6, Yesus adalah dalam form of God atau dalam nature God. Nature adalah sesuatu yang diterima dari orang tua, sehingga kamu jenisnya sama dengan orang tua kamu, substance kamu sama dengan orang tua kamu. Kalau Yesus memiliki form of God atau nature of God, itu karena dia menerima nature-nya dari God. Kenapa dia ada nature of God? Karena bapaknya adalah God. Kalau bapaknya nature-nya God, artinya anaknya juga God. Karena semua nature anak adalah nature bapaknya, atau semua nature anak adalah nature God. Atau semua ciri khas anak adalah ciri khas God. Makanya Tuhan Yesus ini dikatakan equal with God. Dari pengertian ini, kita tidak bisa takut untuk bilang Yesus adalah God. Dalam pengertian, Yesus adalah God dalam nature-nya atau dalam substance-nya. Di dalam Hebrew 1 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus ini mewarisi all things. Artinya kalau God bisa menciptakan, artinya anak juga bisa menciptakan. Karena Yesus mewarisi all things. Dan Yesus ini adalah express image dari God. Artinya dia memiliki apa yang Bapaknya miliki, nature-nya. Jadi dia adalah God. Tetapi Yesus ini lebih tinggi dari malaikat yang diciptakan. Karena Tuhan Yesus nggak diciptakan, dia keluar dari God. Dan kepada malaikat-malaikat tidak pernah dibilang, kamu adalah anakku. Tetapi Tuhan Yesus dibilang, thou art my son. Nature yang dimiliki Yesus sudah seperti itu ketika dia lahir. Jadi anak bisa dibilang God. Mari kita buktikan. Di Roma 1 ayat 1, Paulus terpisah untuk Gospel of God. Dan di ayat 16, Rasul Paulus ini tidak malu akan Gospel of Christ. Di ayat 1 dikatakan Gospel of God, tetapi ayat 16 Gospel of Christ, karena Christ adalah God. Dan yang membuktikan nature mereka sama adalah God dan anak bisa sama-sama menciptakan. Dan ketika bisa menciptakan, artinya bisa juga melakukan rencana penebusan. Oleh karena itu, di John 3 ayat 16, Bapa memberikan dirinya dalam bentuk oknum lain, sehingga barang siapa yang percaya di dalam anaknya yang adalah God. Oleh karena itu dikatakan 2 Korintus 5 ayat 19, God was in Christ. Dan God was in Christ supaya dunia bisa didamaikan dengan Bapa. Karena di Zakaria 3 ayat 16, rencana keselamatan itu sudah dirancang oleh Bapa dan Anak. Makanya di John 17 ayat 6 dan 7, Tuhan Yesus sudah mendeklar nama Bapa kepada kita semua.
Sehingga di John 14 ayat 9, ketika melihat Tuhan Yesus sama dengan melihat Bapa. Karena nama adalah karakter, artinya lihat karakter saya sama dengan lihat karakter Bapa. Karena di John 1 ayat 18, hanya Kristuslah yang bisa mengungkapkan Bapa. Dan Bapalah yang bekerja di dalam Kristus di John 14 ayat 10. Artinya ada dua oknum yang bekerja dalam penciptaan dan keselamatan. Makanya Tuhan Yesus bilang di John 14 ayat 24 bahwa firman yang saya ucapkan yang kamu dengar adalah milik Bapa yang melakukan pekerjaan penciptaan maupun keselamatan. Ketika dibilang di Acts 20 ayat 28, apabila di situ ada kata Church of God, ini adalah Church of Christ yang dibeli dengan darahnya sendiri. Demikianlah penjelasan bahwa kita bisa bilang Yesus adalah God, tapi ingat bukan oknumnya ya. Tetapi Yesus adalah God dalam nature-nya atau form-nya atau substance-nya yang adalah God, karena dia adalah anaknya God. Tuhan memberkati semuanya sampai ketemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati.